Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Nurullah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah diberi kelapangan hati, ringan langkah kaki, sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbu biqa'il ardi ilallahi masajiduha. Tempat-tempat di muka bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghaduha ilaihi, dan tempat-tempat yang paling dimurkai Allah di muka bumi aswaquha, pasar-pasarnya. Alhamdulillah, di awal pagi ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sebaik-baik tempat, yaitu masjid. Semoga nanti pada hari kiamat Allah pun mengumpulkan kita di sebaik-baik tempat, yaitu surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah, dan semoga salawat serta salam terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, ahli bait, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, akan kembali asing. Ya, saya diminta untuk memberikan materi akan kembali asing. Kata-kata ini sebenarnya potongan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam akan kembali terasing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi yang mulia, Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, bada'al islamu ghariban. Islam itu bermula dalam keadaan asing. Islam itu datang dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan nanti Islam akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Jadi Rasulullah mengabarkan Islam datang itu asing. Tidak sama masyarakat pada waktu itu. Islam datang asing, aneh, enggak lumrah, enggak seperti
pada umumnya manusia pada waktu itu. Asing, enggak sama, beda. Kemudian Nabi mengabarkan, Nabi tidak meramal ya. Saya tidak setuju dengan istilah Nabi meramal. Nabi bukan meramal. Dan Nabi mengabarkan, wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan nanti Islam akan kembali asing. Nabi mengatakan nanti Islam akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Itu diucapkan kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Nanti Islam akan kembali asing. Nanti akan dianggap aneh. Nanti akan dianggap tidak lumrah. Nanti akan dianggap gak sesuai dengan keumuman manusia. Itulah gambaran Islam. Islam akan sedikit, Islam akan jarang dipahami. Islam dianggap ajarannya tidak dimengerti sehingga orang mengira asing, mengira aneh, mengira tidak lumrah. Kemudian Nabi memberikan penutup dari hadis ini. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Tuba, tuba itu fatuba lil ghuraba sering diartikan beruntunglah orang-orang asing. Para ulama sendiri macam-macam menafsiri makna tuba, maka beruntunglah. Tuba itu ada yang mengatakan syajarah fil jannah, pohon di surga atau surga itu sendiri. Fatuba lil ghuraba, maka surga bagi orang-orang yang asing. Setelah itu para sahabat masih kurang memahami ucapannya Nabi ini. Terus sahabat ingin memperjelas. Dan sahabat bertanya, "Qila man hum ya Rasulullah? Wa manil ghuraba ya Rasul?" Orang-orang asing. Beruntunglah orang-orang yang asing. Orang yang asing itu yang bagaimana? Orang asing itu yang seperti apa? Maksud dari ucapan panjenengan tersebut. Maka Rasulullah menjelaskan. Beruntunglah orang-orang yang asing. Mereka itu kata Nabi, alladzina yasluhuna au yuslihuna idza fasadan nas. Mereka adalah orang-orang baik ketika manusia pada rusak semua. Mereka orang-orang yang mengupayakan perbaikan ketika banyak manusia mengupayakan keburukan. Itu salah satu penjelasan. Riwayat yang lain, manil ghuraba, siapa orang asing tersebut ya Rasul? Rasul menjawab, nasun salihun qalilun fi nasin sau'in katsirin, yaitu orang baik yang sedikit sekali jumlahnya di tengah orang-orang rusak yang banyak jumlahnya. Man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum, orang yang memusuhi mereka lebih banyak daripada orang-orang yang membela mereka, mentaati mereka. Dalam riwayat yang lain, manhum ya Rasulullah, siapakah orang yang asing itu wahai Rasul? Rasul menjawab, alladzina yuhyuna ma amatan nas bin sunnati. Orang yang asing adalah
orang yang menghidupkan sunnahku ketika manusia mencampakkan sunnahku. Orang yang menghidupkan ajaranku ketika orang pada tidak mau ajaranku. Orang yang mengenalkan ajaranku ketika manusia antipati terhadap sunnahku. Ikhwatal iman, hadis ini hadis sahih. Diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Jadi Islam datang dalam kondisi asing. Semua nyembah patung. Rasul ngejak manusia nyembah Allah saja. Asing, aneh, gak lumrah. Perempuan jahiliyah terbuka auratnya. Jadi kalau ada orang mengatakan jilbab itu kearifan lokal bangsa Arab, keliru. Kalau ada orang mengatakan jilbab itu bukan produk Islam tapi produk Arab, keliru. Justru Nabi datang membawa syariat jilbab. Masyarakat jahiliyah itu wanitanya telanjang, tarian perut. Mereka dulu dalam riwayat dikatakan orang Arab jahiliyah perempuannya ketika tawaf. Duh Ustaz, apakah mereka ada haji? Ada. Karena haji adalah baqaya min syara'i Ibrahim, peninggalan syariat Nabi Ibrahim yang masih ada, itu pun diseleweng-selewengkan sama mereka. Wanita Arab jahiliyah dulu Quraisy kalau tawaf mereka telanjang bulat. Bukan telanjang kotak. Telanjang bulat. Tidak sehelai benang pun ada di sekujur tubuhnya. Rambutnya yang panjang ditaruh di depan untuk menutupi payudaranya. Terus mereka tawaf. Makanya ketika Fathu Makkah, setelah Fathu Makkah selesai, Nabi balik ke Madinah, Rasul ngutus Abu Bakar dan memaklumatkan bahwa mulai detik ini tidak boleh ada wanita telanjang tawaf. Berarti kan itulah tradisi jahiliyah, tidak jilbaban. Jadi nggak benar kalau ada orang mengatakan jilbab itu tidak wajib, itu cuma produk budaya lokal Arab. Tidak, keliru. Justru dulu mereka tabarruj, membuka aurat. Ketika wanita-wanitanya membuka aurat, Nabi membawa syariat jilbab. Kata masyarakat jahiliyah, aneh, asing, gak sama, gak lumrah, beda. Ketika di masa jahiliyah orang-orang pada mabuk minuman keras, mereka mengubur hidup anak-anak perempuan mereka. Islam datang membawa sesuatu yang berbeda. Asing, aneh, enggak lumrah, enggak biasa, anti mainstream, beda. Wasayaudu ghariban, dan nanti Islam akan kembali asing. Orang yang menjalankan agamanya dengan sungguh-sungguh dianggap apa ini? Kok gak sama yang lain? Beda ini. Gak lumrah, gak biasa, asing, aneh. Ya memang itu sudah dikabarkan Nabi. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Hiburan bagi orang yang istiqomah. Nabi memberikan hiburan, reward kepada orang yang istiqomah. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing, yang dianggap berbeda karena masyarakatnya sudah berubah. Maka Nabi ditanya, siapa orang yang asing yang beruntung itu ya Rasul? Tadi jawabannya banyak, tapi kesimpulannya satu. Di antaranya tadi, orang-orang baik ketika orang-orang pada rusak. Kumpulan anak-anak muda, tiba-tiba ada satu anak muda, saya izin sholat dulu ya. Dicemooh sama yang lain, ente sok suci banget ya. Gak asik ya ini. Lagi nongkrong pamitan sholat. Asing, dianggap nyeleneh, dianggap gak sama yang lain.
Di antara fenomena asing adalah, coba antum atau panjenengan lihat yang sholat asar. Yang sholat asar. Ya mungkin di masjid ini insya Allah penuh lah. Tapi di masjid lain Pak, insya Allah subuh lebih banyak daripada asar. Makanya ada hadis khusus tentang sholat asar. Ada ayat khusus tentang sholat asar. Ada hadis khusus tentang sholat asar. Karena Nabi tahu, nanti sholat asar ini dianggap akan asing, sedikit yang mau. Saya pernah ke kampung saya Pak, ke kampung istri saya. Sholat asar saya adani, saya tunggu jamaahnya, tidak ada yang datang. Ke sawah semua. Akhirnya saya komati. Akhirnya ya muadzin, ya yang komat, ya akhirnya yang imami. Asing. Dan Nabi mengatakan, man taraka salatal asr faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar, hancurlah amalannya. Ada hadis khusus tentang sholat asar. Termasuk ada ayat khusus tentang sholat asar. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat dan sholat wusta. Jagalah sholat-sholat dan sholat wusta. Sholat pertengahan. Sholat pertengahan itu sholat apa? Sholat asar. Kok bisa begitu Ustadz? Karena dulu Rasulullah pernah dikepung musuh. Madinah pernah dikeroyok lautan manusia. Namanya perang apa? Khandaq. Dikatakan perang Khandaq karena pada waktu itu Rasul memerintahkan para sahabat membuat khandaq. Apa khandaq itu? Parit. Atas usulan Salman Al-Farisi. Karena musuh banyak. Madinah nggak punya benteng. Maka sebagai ganti dari benteng, kalau benteng kan dari bawah ke atas, karena nggak ada, maka diganti. Membuat apa? Jeglongan. Apa jeglongan? Membuat parit. Jadi musuh nggak bisa masuk ke Madinah. Kalau masuk harus turun dulu. Nah, nanti dipanah dari atas. Nama lain perang Khandaq, perang Ahzab. Dikatakan Khandaq karena ada paritnya, dikatakan Ahzab. Ahzab itu dari kata hizbun. Hizbun artinya kelompok. Ahzab kelompok yang banyak. Aliansi, sekutu. Nabi dikeroyok. Saking mengejar waktu Pak, bala tentara kafir mau datang, Nabi menyemangati sahabat buat parit. Ya, buat parit harus sampai, jangan sampai kedahuluan musuh. Saking mencekamnya sampai para sahabat dan Rasul sendiri lupa nggak sholat apa? Nggak sholat asar. Saking ngejar waktu biar musuh sebelum datang. Sampai nggak ada yang sholat asar. Lupa. Terus diingatkan sampai maghrib, sampai malam. Diingatkan sama Umar bin Khattab, ya Rasulullah kita belum sholat asar. Kita belum sholat asar. Akhirnya Nabi mengatakan, mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara saghaluna an salatil wusta. Semoga Allah memenuhi rumah mereka dan kuburan mereka, orang kafir itu, dengan api. Karena mereka melengahkan kita dari sholat wusta. Berarti sholat wusta sholat apa? Sholat apa? Asar. Dan memang survei membuktikan sholat asar sholat yang paling tidak diminati. Ya, kok subuh masih banyak Pak, meskipun yang tua-tua. Kalau asar yang tua sama yang muda tidak ada. Ya, tapi kalau di sini insya Allah rame ya, karena di sini banyak. Nah, insya Allah kalau di sini rame, alhamdulillah. Di situ Allah mengatakan hafidhu ala sholawati was sholati lusto. Jagalah sholat dan sholat asar. Sebenarnya seandainya Allah katakan jagalah sholat titik, sholat asar sudah masuk belum? Dari ucapan itu sebenarnya sholat asar sudah masuk belum? Kan sudah kan. Sama dengan ucapan Nabi, hati-hatilah dengan dunia, takutlah dengan dunia dan takutlah dengan wanita. Sebenarnya Nabi kalau mengatakan hati-hatilah terhadap dunia titik, wanita sudah masuk belum? Wanita sudah masuk. Tapi wanita disebutkan lagi secara khusus. Termasuk sholat ini.
Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat dan salat asar. Itu kata para ulama dzikrul khas ba'dal am. Kalau sesuatu yang umum disebutkan, kok disebutkan lagi sesuatu yang khusus, berarti yang khusus ini yang paling penting. Kenapa kok disebutkan? Karena Nabi paham, ini berpotensi sholat yang paling asing. Karena waktunya waktu yang apa? Nanggung semua ya kan. Kantor belum keluar ya kan. Nah, jadi waktu yang tangguh. Ya Allah a'lam bishawab. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi mengatakan beruntunglah orang-orang yang asing. Makna yang pertama tadi orang-orang yang baik ketika orang-orang pada rusak. Makna yang lain orang-orang yang berbuat perbaikan, mengajak kebaikan di tengah orang-orang mengajak kepada kerusakan. Terus di antara maknanya tadi itu orang yang menghidup-hidupkan sunnahku ketika orang-orang pada meninggalkan sunnahku. Kesimpulannya sama ya. Orang yang baik di tengah orang yang rusak. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tentang keterasingan Islam, kalau kita lihat sejarah para nabi, semua para nabi merasakan itu. Dan keterasingan ini ada dua makna. Bukan dua makna, dua macam. Yang pertama al-ghurba al-hissiyah. Keterasingan hissiyah yang indrawi. Keterasingan yang nyata, yang indrawi. Contohnya apa? Diusir. Indrawi, bisa dirasa. Dicemooh, diusir seperti para nabi. Atau makna yang kedua, al-ghurba al-ma'nawiyah. Enggak diusir, enggak dimusuhi, tapi sendirian. Dan dua-dua jenis keterasingan ini dirasakan para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir Pak di negeri mana? Saya mau tanya nih, Nabi Ibrahim lahir di mana? Di mana Nabi Ibrahim lahir? Di Irak, di negeri Babilonia, iya dah? Kebudayaan Mesopotamia. Nabi Ibrahim lahir di negeri Babilonia. Masyarakat Babilonia pada waktu itu Pak, keyakinan keagamaannya adalah mereka penganut ajaran paganisme. Apa paganisme? Penyembahan terhadap keberhalaan. Jadi punya dewa ini, dewa itu, dewa ini, dewa itu. Bahkan Nabi Ibrahim punya ayah, namanya siapa? Azar, malah tukang buat apa? Patung. Itulah setting masyarakat sebelum kelahiran Nabi siapa? Ibrahim. Habis itu Nabi Ibrahim alaihissalam lahir, diangkat jadi Rasul. Saya mau tanya, asing enggak? Tolong dijawab, asing enggak? Asing. Di pusat paganisme itulah Nabi Ibrahim diberi titah oleh Allah mengubah ajaran paganisme, politeisme menjadi monoteisme, menjadi tauhid. Nabi Ibrahim itu diklaim oleh 4 golongan, Pak. Mungkin jenengan enggak sampai mikir ke situ. Ada 4 keyakinan di muka bumi ini menganggap Nabi Ibrahim itu tokohnya. Apa saja 4 golongan? Ada 4 golongan keagamaan, 4-empatnya mengklaim Ibrahim ini tokoh mereka. Yang pertama, Yahudi. Yang kedua, Kristen, Nasrani. Yang ketiga,
kafir jahiliyah. Nomor 4, Islam. 4 golongan keagamaan dalam Islam semuanya mengklaim Ibrahim itu miliknya. Allah turunkan 1 ayat membatalkan 3, menetapkan yang 1. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan musliman walam yaku minal musyrikin. 4-4-nya disebut dalam ayat ini. Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi. Gimana Yahudi? Nabi Musa belum lahir kok. Halo? Kan gitu kan? Taurat lo belum turun. Wala Nasraniyan, dan bukan orang Nasrani. Gimana Nasrani? Nabi Isa aja belum lahir. Betul? Walakin hanifan musliman. Tapi Nabi Ibrahim adalah orang musliman, orang Islam. Makanya Pak, para pemikir barat itu berkata, yang dibawa Ibrahim ini sama dengan Muhammad, gak ada bedanya. Dari Babilonia mengajak orang meninggalkan berhala, kan gitu kan? Sampai beliau dipegang, terus dia apakan? Dicekal, dia apakan terus setelah itu? Dibakar hidup-hidup. Apa agama yang dibawa Nabi Ibrahim? Nabi Musa belum lahir. Taurat belum turun, betul toh? Injil belum turun. Makanya yang ngomong ini, kalau orang Islam sudah tahu semua. Orang barat peneliti mengatakan sebenarnya ajarannya Ibrahim itu sama dengan ajaran siapa? Muhammad SAW. Mengajak manusia meninggalkan paganisme dan menuju monoteisme atau tauhid. Orang barat yang ngomong gitu. Akhirnya klimak dari itu semuanya, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memecahi apa? Berhala-berhala, ya kan? Akhirnya Nabi Ibrahim dicekal, karena ceritanya panjang, dicekal, dibakar hidup-hidup. Kemudian Allah firmankan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim gak kepanasan, gak celaka, adem, selamat. Tapi karena Nabi Ibrahim mentok, gak bisa mendakwai mereka, keluarlah Nabi Ibrahim dari negeri Babilonia. Hijrah. Saya mau tanya Pak, tolong dijawab. Namanya hijrah itu merasakan keterasingan enggak? Tolong dijawab. Orang hijrah itu merasa asing enggak? Asing Pak. Dan jenengan tahu, kira-kira yang iman sama Nabi Ibrahim berapa orang? Berapa orang? Cuma 2 orang. Cuma 2 orang. 1, istrinya Nabi Ibrahim. Siapa namanya? Halo? Namanya siapa? Sarah. Yang nomor 2 siapa yang beriman? Hajar. Hajar belum ketemu. Hajar nanti ketemunya ketika hijrah, ketemu Hajar di Mesir. Ini belum. 1 orang lagi siapa? Ayo. Kalau nggak tahu jangan pura-pura mikir Pak. Karena Sarah koyok mikir padahal nggak tahu. Apa? Nabi Lut alaihissalam. Lu Ustaz apa hubungannya sama Nabi Lut? Nabi Lut itu ponakannya Nabi Ibrahim. Baru tahu. Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Hijrah Pak dari Babilonia ke Palestina. Di Palestina dikuasai bangsa Kan'aniyun, Jabariyun. Asing lagi Nabi Ibrahim tuh. Merasa asing. Nabi Lut nanti punya kaum sendiri di negeri Sodom. Dekat Laut Mati. Yang punya cerita sendiri, gitu kan? Tentang kaum yang apa? Homoseks. Terasing Nabi Ibrahim. Setelah itu pindah ke Mesir, ketemu dengan raja yang dolim. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam hidup, baru lahir sudah asing. Baru lahir sudah terasing.
Yang namanya bayi di mana-mana taruh di kamar, ditimang-timang. Ini enggak, beliau ini taruh di mana? Sungai Nil. Baru lahir cenger sudah merasakan keterasingan. Memang itu sunnahnya para nabi, Pak, merasakan keterasingan. Makanya Nabi itu mengabarkan nanti kamu kayak gitu juga, asing juga. Fir'aun itu, Pak, dapat wangsit, mimpi. Fir'aun itu bukan nama ya, Fir'aun itu gelar, ya, punya nama sendiri. Seperti apa? Sri Sultan Hamengkubuwono 1, 2, 3 kan gitu ya. Itu gelar bukan nama. Najasyi, Kaisar itu gelar bukan nama. Punya nama sendiri lah. Meskipun Fir'aun yang sezaman sama Nabi Musa yang tenggelam itu para ulama, para ahli sejarah berbeda pendapat namanya siapa. Ada yang mengatakan Ramses berapa? Ramses 2, ada yang mengatakan satunya siapa? Ada yang mengatakan Barim Betah, Bapak sahabat. Macam-macam ya. Kita nggak penting itu, namanya nggak penting, yang penting Firaun gitu. Firaun dapat wangsit, dapat mimpi, Pak. Ada api menyala dari Baitul Maqdis, lari ke barat. Kan Palestina kan ada di timurnya Mesir toh? Betul? Halo. Palestina itu kan di timurnya Mesir. Ada api dari Baitul Maqdis bergerak ke barat ke dataran Sinai, masuk ke Mesir, terus seluruh rumah-rumahnya bangsa Mesir terbakar. Sukunya Fir'aun namanya suku Kipti. Seluruh rumah-rumahnya suku Kipti hancur ludes. Tapi rumah-rumahnya Bani Israel yang ada di Mesir aman, tidak terbakar. Bangun-bangun Fir'aun ini bingung, loh kok ada mimpi kayak gini. Maka Fir'aun mengumpulkan ahli nujumnya, para normalnya, guru spiritualnya. Terus kata Fir'aun, oh berarti nanti akan muncul dari Bani Israel raja pemimpin yang akan mengalahkan kerajaanmu. Gitu. Mengalahkan apa? Kerajaan. Sekarang saya mau tanya kepada panjenengan semuanya. Kok bisa Bani Israel ada di Mesir? Pada waktu itu. Kapan mulainya? Bani Israel itu ada di Mesir, dimulai dari Nabi Yusuf. Pak. Tahu ceritanya Nabi Yusuf kan? Yang semua rombongannya. Nabi Yusuf kan anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Semuanya bedol deso kata orang Jawa. Pindah semuanya. Dari Baitul Maqdis kemana? Ke Mesir. Di Mesir rajanya cocok sama Nabi Yusuf karena membantu rakyat Mesir keluar dari kelaparan melalui takwil mimpinya Nabi siapa? Yusuf, betul ya? Akhirnya dikasih tempat, Nabi Yusuf dijadikan pejabat. Cuman politik itu dinamis, betul? Betul apa enggak? Politik itu tidak statis, dinamis, Pak. Pada waktu itu penguasa zamannya Nabi Yusuf pro Bani Israel. Tapi kan zaman berlalu. Berabad lamanya zaman Musa sudah enggak pro lagi. Apalagi Fir'aunnya mimpi tadi itu. Maka seluruh bayi-bayi Bani Israel disembelih, dibunuh gara-gara mimpi tadi. Setelah dibunuh semuanya, akhirnya terjadi kesenjangan sosial. Kenapa? Karena orang Bani Israel mati semuanya, enggak ada yang jadi tukang kuli, enggak ada jadi pekerja keras, enggak ada. Jadi bangsa dulu Bani Israel itu budaknya bangsa Kipti. Kehabisan, Pak. Pekerjanya mati semuanya karena dibunuhi bayi-bayi ini, pekerjanya jadi tua-tua. Bisa dipahami ya? Karena nggak ada apa? Regenerasi. Akhirnya menteri jurusan ketenagakerjaan datang ke Firaun. Yuk kira-kira gitulah. Ya, menteri ketenagakerjaan ngomong sama Fir'aun, wahai raja baginda, ini bahaya kalau Bani Israel dibunuhi semuanya nih. Siapa nanti ke depannya yang jadi kuli, jadi pekerja keras di Mesir ini. Akhirnya turun dekrit baru. Dekrit baru itu setahun dibunuh, setahun dibiarkan hidup. Jadi ada politik potong rumput. Potong rumput. Tidak dibiarkan populasi apa? Bani Israel itu merajalela di Mesir. Nabi Musa lahir di tahun ada penyembelihan.
Nabi Harun lahir di tahun yang tidak ada penjeli. Makanya kalau Nabi Harun kan saudaranya Nabi Musa. Pernah dengar Nabi Harun kecilnya ditaruh di Sungai Nil? Kan nggak pernah dengar tuh. Karena memang Nabi Harun lahir di tahun-tahun yang tidak ada penyembelihan. Nabi Musa singkat kata ada di istananya Fir'aun. Diangkat jadi anak, angkat oleh Fir'aun. Sampai terjadilah, Allah enggak membiarkan Nabi Musa nyaman, harus asing. Karena asing itu sunnahnya para nabi. Terjadilah masalah. Bangsa Kipti sama Bani Israel gelut, perang, berantem. Yang Bani Israel minta tolong Nabi siapa? Musa. Maka Nabi Musa nempeleng yang Kipti mati. Mulailah terjadi cikal bakal keterasingan. Karena keterasingan adalah sunnahnya para nabi. Akhirnya Nabi Musa dikejar-kejar tentara Fir'aun. Lari kemana Nabi Musa? Ke Madian, Pak. Madian itu kalau sekarang Jordania Selatan atau Arab Saudi paling utara. Dari Mesir sana. Lari ke situ. Keterasingan dirasakan Nabi Musa. Siapapun yang mengemban risalah ini pasti akan merasakan keterasingan. Nanti balik-balik dapat wahyu di Bukit Tursina. Disuruh berangkat menuju Fir'aun. Idhab ila Fir'aun, wahai Musa. Kamu harus kembali ke Fir'aun. Ajaklah dia menuju tauhid. Lah Fir'aun ini manusia dalam sejarah yang ngaku Tuhan, Mbak. Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhanmu yang paling tinggi. Orang-orang Kipti nyembah Fir'aun. Datang Nabi Musa membawa sesuatu yang aneh, sesuatu yang nyeleneh, sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak umum, disuruh nyembah Allah. Asing enggak? Tolong dijawab, asing enggak? Asing. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umur 40 tahun Allah jadikan beliau senang mengasingkan diri. Semua para nabi akan merasakan keterasingan. Sudah menjadi sunnatullah. Dan nanti kita diwanti-wanti Nabi. Nanti kamu juga gitu. Nabi Muhammad SAW ketika umur 40 tahun dijadikan Allah senang mengasingkan diri, Pak. Kan gitu gitu. Akhirnya Nabi suka mengasingkan diri di mana? Tolong dijawab. Di Gua Hira. Di Gua Hira dibekali Khadijah sampai datanglah malaikat Jibril. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Nabi Muhammad bingung, Nabi Muhammad gak bisa baca. Ma'a Nabi Qarin, aku gak bisa baca. Didekat sama malaikat Jibril. Sampai lemes dilepas. Bacalah Muhammad, gak bisa baca. Sampai 3 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dapat wahyu pertama, bingung Nabi Muhammad. Asing, aneh. Kok ada kayak gini? Nabi Muhammad lari ke rumahnya ketakutan, mencekam, Jammiluni, selimutilah aku. Dibiarkan sama Khadijah. Hebatnya Khadijah di situ. Setelah Nabi reda, Khadijah berkata, wahai suamiku, la yuhzikallah abada. Allah tidak akan menghinakan dirimu. Wallahi innaka latasilur rahima. Kau ini orang baik. Kau ini nyambung silaturahim. Kau menolong orang yang susah. Kau menegakkan kebenaran. Enggak mungkin Allah menyanyiakan dirimu. Khadijah berkata, arju antakuna nabiyya hadhil ummah. Aku berharap engkau menjadi nabinya umat ini. Loh, yang ngajari Khadijah itu siapa? Kok bisa ngomong ngono itu? Kok bisa Khadijah ngomong, aku berharap kamu menjadi nabinya umat ini. Akhirnya sama Khadijah dibawa kemana? Pak, di zaman itu yang paling punya otoritas dalam urusan klenik, misteri, supranatural, sesuatu yang gak jelas, ada 2 manusia yang menjadi rujukan, Mbak, referensi. 1 kahin, dukun, 2 sahir, penyihir. Gak ada yang lain. Zaman jahiliyah kok. Betul? Zaman jahiliyah. Pokoknya ada kejadian yang mistik, yang aneh, yang misteri, yang supranatural, yang gak kasat mata. Rujukannya cuma 2. Kalau enggak kahin, dukun, maka sahir, penyihir. Tapi hebatnya Khadijah, tidak dibawa ke kahin, tidak dibawa kemana? Penyihir. Dibawa kemana, Pak? Ke Waraqah, seorang alim Nasrani ahli kitab. Masih keluarganya, masih saudaranya, masih sepupunya Khadijah. Perhatikan, dibawa ke
seorang ahli ilmu Kristen, agamanya Kristen, Pak. Ini orang Arab jahiliyah tapi nggak ikut jahiliyah, ikut Kristen. Kemungkinan itu Kristen Unitarian. Karena Kristen kan macam-macam, Pak. Halo. Kristen kan macam-macam, Pak. Kata halo itu penting loh. Untuk membangunkan orang yang tidur. Halo. Kristen kan ada Unitarian, ada Trinitas. Unitarian ini yang mengakui satu Tuhan. Lah bisa jadi yang siapa tadi? Warokoh itu. Yang mengikuti paham apa? Unitarian. Seperti guru-gurunya Salman Al-Farisi, tahu kan? Jangan ngomong nggak tahu Al-Salman loh ya, cerita ini panjang. Intinya saja. Jadi masih ada ya, titik-titik keterasingan di agama Nasrani itu yang anti mainstream itu masih ada. Di antaranya Warokoh ini, Pak. Perhatikan. Setelah dijelaskan Nabi, saya di gua ketemu makhluk, disuruh baca begini. Antum tahu apa kata Warokoh? Yang datang kepadamu itu adalah apa? Namus. Namus itu nama lain Jibril dalam bahasa Taurat. Yang datang kepadamu itu Namus, yaitu Jibril. Yang mana dulu Namus ini juga datang kepada Musa. Seandainya saja umurku panjang ketika kaummu mengusir dirimu, niscaya aku akan membelamu. Loh, kaget Rasulullah itu. Kenapa Rasulullah kok kaget? Loh, apakah mereka akan mengusir aku? Kata Warokoh, iya, tidaklah orang membawa misi seperti misimu kecuali pasti akan disakiti, akan diusir. Wallahi kalau aku masih hidup, aku akan membelamu sekuat tenaga. Terus mati Warokoh. Rasulullah heran. Apakah mereka akan mengusir aku? Kenapa Nabi tanya? Karena Nabi itu merasa aneh. Nabi itu, Pak, waktu itu sepakat orang kafir Quraisy menjuluki Nabi dengan apa? Tolong dijawab. Nabi dijuluki apa? Al-Amin, yang terpercaya. Semuanya. Orang Makkah zaman itu ditanya, siapa orang di sini yang paling baik? Sepakat, tidak ada orang berselisih pendapat, mau kaya, mau miskin, mau budak, mau majikan, mau kaya, mau tidak kaya, mau wanita, mau laki-laki, mau kecil apa tua, ditanya di Mekah. Pada waktu itu, siapa manusia yang paling amanat? Sepakat semuanya, Muhammad. Loh, di saat Nabi Muhammad itu tahu bahwa semua orang memuliakan dirinya, beliau dapat kabar. Apa kabarnya? Kamu akan dimusuhi, kamu akan diusir. Nabi dikasih info, kamu akan terasing. Kamu akan terasing. Apa ada orang diusir gak terasing? Juga ada, Pak. Diusir, datang ke Taif, dilempari batu, jalan berduaan. Nabi terlunta-lunta sama Abu Bakar sampai nginep di Gua Thur. Kan gitu, Pak ya? Terasing. Terasing itu sunnahnya para nabi. Dan Nabi mengatakan, ini penting di sini nih. Wa sayaudu hariban. Dan nanti setelah akan asing, kalian umatku yang istiqamah, kalian umatku yang konsisten, kalian pun akan merasakan keterasingan. Itu sunnahnya para nabi, Pak. Enggak ada para nabi yang merasa ramai, enggak. Semua merasa terasing. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa itu orang yang asing ya Rasul? Orang-orang yang berusaha menghidupkan sunnahku, menghidupkan ajaranku. Sunnah di sini itu maksudnya apa sih? Sunnah itu, Pak, dari sisi bahasa artinya jalan. Ini jalanku. Sunnah dari sisi bahasa itu artinya jalan. Tapi sunnah dari sisi istilah tergantung dalam disiplin ilmu apa. Dalam disiplin ilmu fikih, sunnah adalah sesuatu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Betul nggih? Tetapi yang saya katakan, orang yang menghidupkan sunnahku, apakah menurut ulama fikih tadi? Halo. Sunnah itu tergantung dari sunnah itu, Pak, punya banyak makna. Sunnah itu tergantung dari konteks apa dibicarakan. Kalau konteksnya fikih, maksudnya kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Contoh, sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Itu berarti sunnah dalam hal apa?
fikih. Kan gitu ya. Tapi sunnah punya makna lain, makna dari sisi ilmu hadis. Sunnah adalah apa saja yang disandarkan ke Nabi, baik ucapan maupun perbuatan maupun ketetapan atau sifat. Itu menurut ulama hadis. Tapi sunnah juga punya makna menurut ulama akidah. Sunnah menurut ulama akidah artinya antonim dari bid'ah. Sunnah menurut ulama akidah artinya Islam itu sendiri. Jadi kalau seandainya disebutkan ada kelompok Mu'tazilah yang menyimpang misalnya, terus para ulama salaf zaman dulu berkata, mereka ini menyelisihi sunnah. Sunnah di sini maksudnya sunnah dalam hal apa? Dalam fikih tadi, apakah dalam hal akidah? Tolong dijawab. Dalam akidah. Jadi jangan mispersepsi tentang apa? Sunnah. Berarti Nabi ketika mengatakan mereka adalah orang yang menghidupkan sunnahku. Sunnah apa ini? Apakah tahiyatul masjid, sholat rawatib, ataukah sunnah dalam makna akidah tadi? Dalam makna akidah, karena dalam makna akidah sunnah itu ya Islam itu sendiri. Makanya kata para ulama, al-islamu huwa sunnah, was sunnah hiyal Islam. Islam itu sunnah dan sunnah itu Islam. Makanya Imam Ahmad punya kitab Usulus Sunnah, pokok-pokok ajaran sunnah. Sunnah yang dimaksud di situ apa? Ya Islam itu. Satu, berpegang teguh kepada pemahaman sahabat dan seterusnya. Nah, maka Nabi mengatakan orang yang terasing adalah orang yang menghidupkan sunnahku, ajaranku di saat orang meninggalkannya. Nah, makanya kita harus menghidupkan sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi yang paling inti adalah tauhid. Ya, orang kalau menjalankan tauhid akan terasing. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, tauhid itu intisari ajaran Rasul. Rasulullah pertama kali diperintahkan dakwah, apa yang diucapkan Nabi? Jadi kita ciri orang yang terasing, orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang paling inti, paling utama adalah apa? Tauhid. Makanya Nabi ketika diangkat jadi Rasul, disuruh berdakwah, kira-kira kata apa yang diomongkan Nabi kepada mereka? Qulu la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Awal kali Nabi menjelang wafat, di antara ucapan Nabi menjelang wafat, Nabi berkata, la'anallahu liyahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi tempat peribadatan. Seakan-akan Nabi itu mengingatkan, besok kalau aku mati jangan jadikan kuburanku tempat penyembahan. Awal kali dakwanya tentang tauhid, di pertengahan tentang tauhid, bahkan menjelang wafat Nabi mengingatkan lagi tentang tauhid. Begitulah, dan di dalam Al-Quran itu Pak ada ayat, ini sering saya sampaikan di tempat ini. Saya ke sini 3 kali. Kayaknya setiap pertemuan saya sampaikan. Tapi nanti saya tanyai, kayaknya lupa juga sampai ini. Di dalam Al-Quran itu Pak ada ayat. Ayat ini ada di Injil Pak. Ayat ini ada di Taurat. Ayat ini ada di Zabur. Ayat ini ada di Suhuf Ibrahim. Ayat ini ada di kitab-kitab para nabi terdahulu. Di dalam Al-Quran ada ayat. Ayat ini turun juga kepada Nabi Musa. Ayat ini turun juga kepada Ibrahim, Dawud, Sulaiman, Nuh, Lut, semuanya. Di dalam Al-Quran ada ayat. Kitab suci datang silih berganti, tapi ayat ini tidak pernah Allah ganti. Di dalam Al-Quran ada ayat, para nabi diutus silih berganti, tapi ayat ini enggak pernah Allah ganti. Siapapun nabinya, apapun kitab sucinya, mesti pernah kebagian ayat ini. Surat apa? Ayat apa? Tolong dijawab. Padahal kita ulang-ulangi 3 kali pertemuan, ya masih lupa. Apalagi kalau gak diulang-ulang. Surat apa? Al-Ikhlas. An-Nahl. Ayat yang mana Pak? Ayat
surat Az-Zumar ayat 65. Surat Az-Zumar ayat 65. Titah, perintah dengan lafadznya yang selalu para nabi dapat. Surat Az-Zumar ayat berapa? 16. Silakan dicatat. Bagaimana bunyinya? Begini, perhatikan. Enggak usah dicari. Saya aja yang bacakan. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan diwahyukan pula kepada nabi-nabi sebelummu. Semuanya pernah dapat ayat ini. Bunyinya bagaimana itu ayat? Bunyinya adalah la in asyrakta la yahbatonna amaluka. Kalau engkau melakukan kesyirikan, maka hancurlah amalan. Ini ayat abadi, Pak. Tidak pernah Allah ganti. Bertauhid, tidak ngelakoni syirik. Jika engkau melakukan kesyirikan, apa? Hancurlah amalan. Maka hendaklah kita bertauhid, karena tauhid itu inti ajaran para nabi. Ya, kalau kita bertauhid, maka kita memiliki kuncinya surga. Begini, Pak. Terakhir ini. Sudah waktunya surga ya? Terakhir nih. Kata Rasulullah, al-dzulmu tsalatsah. Kedoliman itu ada 3. Kedoliman itu ada 3. Yang pertama, dzulmun la yaghfiruhullah. Yang pertama, kedoliman yang tidak diampuni Allah. Nomor 2, dzulmun yaghfiruhullah. Kedoliman yang diampuni Allah. Yang nomor 3, dzulmun la yatrukuhullah. Kedoliman yang pelakunya tidak akan dibiarkan oleh Allah. Ada berapa tadi? 3. Kita mulai nomor 1, nomor 2. Kedoliman yang tidak diampuni Allah apa itu? Syirik. Nomor 2, kedoliman yang diampuni Allah apa itu? Kedoliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Minum khamr, zina, judi. Diampuni Allah enggak itu? Diampuni Allah apa tidak? Lihat saya. Ada orang datang ke gunung minta kaya karena di sana ada tempat keramat. Ngasih sesajen, membuat ritual. Karena dia pengen cepat kaya atau ingin jadi anggota dewan. Pakai jalur mistik. Memberikan sesajen, kebreset, terpeleset, mati di tempat kesyirikan. Mati, Pak. Itu contoh yang pertama. Husnul khotimah apa su'ul khotimah? Su'ul khotimah. Contoh yang nomor 2. Seorang berzina. Na'udzubillah min dzalik. Waktu berzina di hotel, dia kena serangan jantung. Mati di pelukan pelacur. Mati di tempat itu. Ranjang perzinahan. Mati. Saya mau tanya, su'ul khotimah apa husnul khotimah? Su'ul khotimah. Jelas. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita. Perhatikan. Yang pertama tadi sempat tobat enggak? Yang syirik tadi loh. Sempat tobat enggak? Enggak sempat. Yang nomor 2 tadi, mati di pelukan pelacur tadi. Sempat tobat enggak? Ini enggak tobat, ini enggak tobat. Ini su'ul khatimah, ini su'ul khatimah. Ini haram, ini haram. Ini jelek, ini jelek. Perhatikan saya. Tapi nilainya di sisi Allah sama apa beda? Beda. Apa bedanya? Yang pertama ini Surat Az-Zumar 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancurlah amalan. Ini yang mati zina tadi, apakah sholatnya hilang? Tolong dijawab. Dosa besar, iya. Terancam neraka, iya. Tapi dia punya sholat. Yang pertama tadi punya sholat apa enggak? Hilang, zong, kosong, enggak dilihat. Surat Az-Zumar ayat berapa tadi? 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancurlah amalanmu. Entek, enggak dilihat.
Meskipun sholat, meskipun umrah 7 kali, meskipun haji 70 kali. Nunggunya saja 25 tahun, 35 tahun. Zong langsung hilang Pak. Gak dianggap, debu. Yang tadi ini saya mau tanya, kalau dia ahli sholat, sholatnya hilang enggak? Tolong dijawab. Dosa besar iya, terancam neraka iya. Tapi sholatnya masih ada loh, betul tak? Sodako siri masih ada. Baik sama orang tua masih ada. Yang pertama enggak berlaku timbangan amal. Enggak ada amalnya, hilang. Yang ini masih berlaku. Sama-sama enggak tobat ini. Itu maksudnya Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa lain selain dosa syirik. Ya ini maksudnya. Ini enggak bisa diampuni. Ini masih diampuni meskipun enggak tobat. Nomor 3, dulmun apa tadi? La yatrukuhullah, kedzaliman yang pelakunya tidak dibiarkan Allah. Ini contohnya apa Ustaz? Contohnya kedzaliman seorang hamba kepada hamba yang lain. Enggak dibiarkan Allah. Catatannya akan terus ada. Jenengan antum nipu orang terus tobat, tapi enggak menyelesaikan urusannya sama orang yang didolimi. Bisa dipahami ya? Anda menyesal, Anda iktikaf di Masjidil Haram 70 tahun, enggak akan mampu menghilangkan tulisan penipuan ini. Jenengan antum nempeleng orang enggak salah, jenengan dolimi, Anda aniaya, terus jenengan tobat, tapi enggak menyelesaikan urusannya sama anak Adam ini. Anda iktikaf di Masjidil Aqsa 10 tahun berturut-turut, dapat Lailatul Qadar, kurang apa ya? Adanya Lailatul Qadar enggak sanggup menghapuskan dosa ini. Catatannya enggak akan hilang. Makanya kata para ulama, yang paling banyak memasukkan ahli tauhid ke neraka adalah mendolimi hamba Allah yang lain. Hati-hati Pak. Pokoknya syirik ojo dilakoni, jangan dilakukan. Yang kedua, jangan berbuat dolim ke orang. Aman sama. Kalau dosa nomor 2 tadi, yuk jangan dikerjakan juga. tapi masih aman Pak. Tapi ini yang pertama dengan yang nomor 3 ini baik. Tapi nomor 3 ini apakah nggak bisa diampuni? Bisa, tapi nggak akan hilang catatannya sampai nanti hari kiamat harus ada kisos. Kan gitu Pak. Ada peralihan pahala atau penambahan dosa. Masih bisa, beda dengan yang pertama, mutlak nggak bisa gitu. Cuman nomor 3 ini bahaya. Makanya kalau tobat karena melakukan dosa kepada anak Adam, gak bisa inti tobat, sujud gak bisa. Inti harus datang ke orang itu. Bebaskan dulu, minta dihalalkan, kembalikan kehormatannya, kembalikan hartanya yang kau langgar. Baru bisa. Makanya Pak, penting ini. Selama jenengan gak punya urusan kepada anak Adam, selamat jenengan. Hati-hati sama hak hamba Allah. Terakhir saya tutup dengan statement ini. Dari tadi kok terakhir terus? Ini terakhir yang sungguhan. Terakhir yang sungguhan ini. Rasulullah bersabda, babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada 2 dosa yang disegerakan adabnya di dunia. Ada 2 dosa yang disegerakan adabnya di dunia. Yang pertama, al-baghyu, az-zulmu, berbuat dolim. Hati-hati. Hati-hati dengan dolim. Kalau kita mendolimi orang, kau akan merasakan di dunia sebelum di akhirat. Di akhirat ada lagi kalau enggak tobat. Ya, kalau tobat ya enggak di akhirat. Tapi di dunia pasti di cash sama Allah, enggak pakai kredit. Kontan. Kalau kita berbuat dolim, hati-hati. Anda akan melihat balasannya di dunia. Pertama. Yang kedua, yang disegerakan adabnya, yang pertama tadi kedoliman, yang kedua al-uquq, durhaka kepada orang tua. 2 dosa itu hati-hati. Karena itu menyegerakan, Allah menyegerakan adabnya. Na'udzubillah min dzalik, semoga kita sabar jadi orang yang istiqomah. Karena judulnya tadi ya kan, Islam akan kembali apa? Asing. Jadi harus istiqomah Pak. Sholat jamaah istiqomah, sholat subuh istiqomah, berbuat baik betul istiqomah. Karena memang Nabi sudah mengabarkan kita akan kembali asing, dan orang asing itu beruntung kata Nabi. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi ketika orang-orang melupakannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.